udah di jalan masih udah lemas kayak gitu jalan, tapi tetap kita itu pegangan. Saya pegang tangan si Jane ini gemetaran, saya ajak ngomong pun nggak dijawab, bergetar suara kita nih saking takutnya. Ya jalan-jalan terus di depan kita ini masih ada jembatan yang harus kita lewatin lagi. Di jembatan itu ada pohon jamblang, di situ juga ada gudang tembakau yang udah terbakar hangus dan ada korban jiwa di situ. Ada yang meninggal? Ada yang meninggal. Oke. Berarti si Z ini setelah kejadian itu bisa dibilang sebulan apa ya sembuhnya ya? Lebih Sebulan lebih dari sebulan, soalnya sampai habis semua tubuhnya, tinggal tulang sama kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue FD, dan seperti biasa pada video kali ini gue udah bersama seorang narasumber yang akan berbagi pengalaman mistisnya kepada kita semua. Dan narasumber gue kali ini akan bercerita pada saat melintas di hutan terlarang di daerah Nusa Tenggara Barat, yang dimana beliau dan rekannya hampir meregang nyawa di sana. Penasaran sama cerita lengkapnya? Kita sapa dulu aja nih narasumber di sebelah gue ini. Halo Pak Ahmad. Iya. Kabar gimana Pak? Alhamdulillah. Baik Pak ya. Iya. Oke Pak Ahmad, makasih banyak ya udah jauh-jauh nih datang dari Mampang ke daerah Pondok Aren nih Pak ya. Iya. Tadi gimana Bang perjalanan? Alhamdulillah kita ketemu hujan. Kehujanan juga tadi. Iya, ketemu macet. Tapi untuk silaturahmi, alhamdulillah kita bisa ketemu. Bisa ketemu ya. Makasih banyak ya Pak ya. Iya, Udah mau sama-sama. bela-belain nih datang ke sini nih. Iya. Oke Pak Ahmad. Sebelumnya nih kan kita kan Pak Ahmad udah ngirimin cerita via email nih ya. Iya. Untuk cerita yang bakal Bapak bawain sekarang nih. Iya. Itu bakal ceritain tentang hutan terlarang di daerah. Iya, di daerah Di saya. daerah Bapak ya. Iya, Itu di mana Pak? persisnya di Kabupaten Dompu. Kabupaten Dompu, Iya, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu ini kejadian tahun berapa, Pak? Tahun 1998. 98. Usia SMP saya waktu itu. Pada saat itu masih SMP. Iya, SMP. Nah, Bapak kan sempat di email nih saya sempat baca nih, katanya Iya. Bapak sempat ngalamin gangguan, banyak gangguan lah ya dari makhluk yang ada di hutan terlarang itu ya. Iya. Gangguan raja jin, penguasa hutan terlarang lah gitu. Karena yang terlibat langsung ke kita itu rajanya gitu. Oh, rajanya ya. Iya. Jadi benar-benar Sama di teror langsung iya, ya. teror langsung. Itu menurut kata orang pintar yang ini ngobatin saya. Yang ngobatin Bapak setelah kejadian itu. Iya, setelah kejadian. Oke, Pak Ahmad, ditahan dulu untuk ceritanya ya. Kita bikin penonton makin penasaran nih dengan cerita lengkapnya ya. Iya. Oke nih guys, sebelum kita masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang telah mensupport kami sampai detik ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dilancarkan juga segala urusan kalian. Dan gue juga mau menginformasikan nih buat kalian yang memiliki pengalaman mistis, baik itu pendakian gunung, urban legend, dan atau apapun itu, jika kalian ingin menjadi narasumber di Penatua, kalian bisa langsung DM ke Instagram Penatua. Atau kalian bisa kirim via email, nanti untuk link gue taruh di kolom deskripsi. Gue rasa cukup, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Saya ingin menceritakan ini kejadian yang saya alami di sekitar tahun 1998. Itu yang saya alami sendiri, di mana waktu itu kebiasaan kita di kampung itu mencari rumput untuk ternak kita. Setiap pulang sekolah, saya waktu itu SMP kelas 3, pulang sekolah itu saya selalu cari rumput. Nah, di tempat cari rumput itu kita ketemu teman-teman lah gitu. Dan saat kita
ketemu teman ini kan saling cerita itu. Nah, ada salah satu teman saya ini, saya panggil aja si Jane. Ini nama saya samarkan ya, Oke. karena belum bisa dapat izin dari beliau. Si Jane ini cerita, dia itu punya teman lagi di kampung sebelah yang punya TV. Ada cerita dari temannya itu, ada film bagus, tapi diputar di tengah malam, sekitar jam 12 malam. Nah, itu awal cerita diajak sama si Jen itu. Nah, begitu kita setiap sore itu kita ngaji dulu maghrib, habis sholat maghrib kita ngaji, habis ngaji sholat isya. Nah, habis sholat isya ini kita harus pulang ke rumah. Tapi karena ada kemauan itu saya sama si Jen ini, saya inilah janji berdua ini untuk pergi nonton. Kaburlah kita tanpa sepengetahuan orang tua. Nah, kondisi saat di sana itu listrik di kampung itu nggak ada. Yang ada TV itu kampung jauh dari kita. Oh, beda kampung? Iya, beda kampung sekitar 3 km lah, perkiraan ya, 3 km dari kampung kita itu. Dan itu hutan, yang kita lewati itu hutan. Nah, akhirnya singkat cerita aja, di malam itu sekitar jam 9 malam, saya sama si Jen ini bawa obor 1, si Jen ini. Saya bawa pisau 1. Itu anak SMP itu. Jalanlah ke sana, ngumpat-ngumpat tanpa pengetahuan orang tua, tanpa pengetahuan teman juga. Karena saking penasaran dengan cerita film tadi itu ya. Iya. Film kalau nggak salah judulnya Combat. Apa, Pak? Combat. Ya, pernah dengar nggak itu Combat? Itu di TVRI diputar. Kalau di daerah saya kan beda waktu 1 jam dengan Jakarta. Sekitar jam 12 malam baru diputar di sana. Selesainya itu bisa sampai jam 2 dengan iklannya. Nah, akhirnya pergilah kita ini berdua jalan. Saat berangkat itu normal lah bawa obor ke sana. Harapan kita saat di berangkat ini mudah-mudahan diajak nginap lah di tempat orang punya TV. Oh, disuruh nginap karena malaman juga. Iya, karena kita itu memang angkernya kampung itu bukan sebelum itu udah angker, udah terkenal angkernya. Jalanan itu angker banget gitu. Cuman saking penasaran dengan tontonan itu, kita nekat berdua itu. Nah, kita nontonlah film Combat itu malam, sampai akhirnya selesailah sekitar jam 2, singkat ceritanya film itu. Keluarlah kita bubar dari tempat nonton itu, di rumah tontonan itu, keluar berdua. Kita lihat di luar itu gelap, buta sekali. Ya Allah, dari situ aja kita udah kepikiran ya. ceper itu. Mulai keingat apa yang dikatakan orang tua, di situ ada hantu ini, ada hantu itu. Keingat semua. Setelah film selesai baru kerasa gitu. Di sana itu kita masih istilahnya masih miskin lah gitu. Bawa obor, korek api kita nggak punya. Nah, kita numpang lah di tempat yang punya rumah itu, bakar obor. Jalan lah kita. Yang megang obor itu teman saya si Jain ini. Jalan keluar dari rumah tempat nonton itu sekitar 100 meter dari situ itu udah nggak bisa lihat jalan, kita gelap. Tapi masih ada perumahan. Nah, saat kita jalan berdua ini nih, dengar suara lolongan anjing. Lolongan anjing ini agak aneh. Kayak kucing berantem, kayak gini ibarat saya contohin suaranya. Au, kalau itu wajar. Kalau ini bersaut-sautan. Bukan hanya satu, banyak sekali. Terus kita ini merinding lah. Saya mulai pegang tangan si Jain ini. Pegang, tolong jangan Kak saling tinggalin, jangan kabur lah gitu. Jalan, gemetaran kita ini. Jalan, mulai keluar dari kampung orang ini, mulai masuklah hutan. Di daerah saya itu embun itu malam itu mulai jam 12 malam itu udah turun embun dan gelap.
Ditambah lagi jalan yang kita lewatin itu memang udah aspal, tapi di jalan itu ditutupin pohon. Ditambah lagi nggak ada listrik, nggak ada sinar bulan saat itu, gelap total Berarti pencahayaan cuma dari obor dari doang. obor doang. Nah, sautan suara anjing itu, Mas, tadinya kita masih ini, begitu keluar kampung itu gemetar, pegangan tangan. Saya pegang si Jen. Si Jen ini nggak ngomong apa-apa, tapi saya lihat ekspresi dia itu, pucatnya itu Takut ya. takut. Tangan yang saya pegang ini tangannya udah dingin. Saya bilang si Jen, Jen, kamu peganglah batu lagi satu. Saya pegang golok satu. Kita ini nggak mungkin lari. Jaraknya dari situ ke rumah kita tuh jauh banget. Iya. Masih 3 kilo. Nah, jalanlah kita. Beberapa langkah kemudian dari kejauhan itu kita lihat nih dari apa namanya, penampakan dari jauh itu kayak kuda 4 ekor halangin jalan. Di situ di bawah pohon beringin. Ya, saya bilang, ya Allah, kuda siapa yang kayak gitu? Sedangkan diceritakan orang tua itu ada kebo yang suka halangin jalan di situ. Kebo, ya. Kebo. Inilah misteri lah gitu. Cepat kita jalan-jalan, belum sampai ke dekat kuda itu masih sekitar beberapa puluhan meter. Tiba-tiba obor itu kayak ditiup. Push. So, ada angin tapi nggak kena kita, hanya kena api. Push, mati obor. Mati, gelap. Yang kita lihat itu kalau di aspal jalan itu kan ada cat putih. Nah, itu yang patokan kita tahu aspal. Udah ceper kita. Begitu mati obor itu, suara ketawa laki-laki. Ketawanya kayak laki-laki yang sangat besar gitu. Tapi nggak satu sisi. Kayak terbang, kayak keliling gitu. Kayak muterin ya? Yang kayak mutar. Kita itu nggak bisa ngomong. Jalan, tapi tetap kita jalan itu. Tadinya kita jalan saling hadap jalan sana. Kini kita nggak lagi. Saling membelakangi satu sama lain. Saling siaga. Ya, saling siaga. Takutnya ada di antara kanan kiri kita kan. Nah, jalanlah kita. Jalan dekat. Dekat ke arah yang kita lihat kuda tadi, ternyata bukan kuda. Apa tuh? Anjing segede kuda. Anjing segede kuda. Halangin jalan. Di jalanan itu, di mana pinggir kiri kanan ini pagar rapat, hutan lah gitu. Hutan rapat, nggak bisa lewat kita kalau lewat jalan lain. Hanya lewat di jalan itu doang. Nah, saat berhadapan dengan kuda, ya Allah, sambil berdoa, ya Allah tolonglah kami, ya Allah. Terus ada ingatan kita kalau di sana itu ada orang yang terkenal. Kita ngaku gini, tolong permisi, jangan ganggu kita, ini cucunya Haji ini nih. Jual nama. Ya, jual nama. Itu asal keluar aja, karena ingat yang kuasai wilayah itu orang ini gitu. Satu anjing itu yang bergeser hanya satu, hanya kasih sedikit jalan. Kita lewat. Nah, begitu kita lewatin itu, ya ini mulai rasa kaki itu berat gitu jalan. Tapi di depan kita lagi masih ada pohon beringin yang halangin jalan, di mana rumput-rumput pohon beringin itu turun ke jalan. Akar. Iya. Kayak rambut bahasa kita di sana. Nah, jalan kita ke depan. Begitu di bawah pohon beringin itu, pasir, Mas, lempar. Datang dari mana pasir itu? Kena kita ini. Pasir benaran. Yang bayangan saya itu kayak bukan pohon beringin lagi itu. Kayak rumah panggung. Ini rumah panggung. Di belakang ini ada dapurnya. Nah, di pintu dapur ini ada nenek-nenek yang lagi marah-marahin kita. Yang Bapak lihat tuh? Yang saya lihat. Tapi wujud rumah panggung ini nggak 100% nyata. Masih kelihatan pohon beringin, masih kelihatan juga ini rumah. Gitu. Agak samar-samar gitu rumah, samar-samar juga pohon gitu. Sambil nenek-neneknya nunjuk-nunjukin, kalian seolah-olah yang saya dengar ini, kalian ini anak kecil keliaran malam-malam kayak gitu, marah-marah. Tapi tetap jalan. Nah, disitulah lutut ini
Kalau ibarat kita rasain lutut ini kayak kita jalan di air yang deras, kita lawan Berat. arus gitu, lemas. Ini maaf nih, kita ini udah basah, kencing, Udah pada ngompol. ngompol. Saya yang rasain banget itu. Saya udah ngompol, saya ini nangis. Tapi nggak keluar dari mulut nangis saya ini. Air mata ini keluar terus kayak nangis. Karena dalam banget nangis saya ini. Saking takutnya itu. Iya. Udah nggak kuat apa-apa. Kayak kaki ini jalan sendiri. Kayak kita nggak jalan lagi. Kaki ini kayak jalan sendiri. Kayak ikutin aja gitu. Nggak ada tenaga untuk menggerakkan kaki. Jalan aja sendiri. Sambil kayak nangis kayak gitu. Ada juga diikutin suara ketawa laki tadi masih ada. Yang laki-laki yang besar, suara-suara besar yang tiup obor awal itu masih. Sama tepuk tangan. Kan di ujung sana itu ada gunung. Tepuk tangan itu kayak riuh kayak penonton. Oke. Udah di jalan masih udah lemas kayak gitu jalan. Tapi tetap kita itu pegangan. Saya pegang tangan si Jane ini gemetaran. Saya ajak ngomong pun nggak dijawab. Bergetar suara kita nih, saking takutnya. Ya, jalan-jalan terus di depan kita ini masih ada jembatan yang harus kita lewatin lagi. Di jembatan itu ada pohon jamblang, di situ juga ada gudang tembakau yang udah terbakar hangus dan ada korban jiwa di situ. Ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Karena angkernya yang diceritakan orang itu keingat sama kita malam itu. Sambil gemetaran jalan itu sekitar hampir udah lebih dari sekilometer jalan kita itu. Lebih dari udah hampir 1 jaman jalan di tengah hutan itu. Sambil gemetaran itu. Tiba-tiba dari jauh itu kita berdua lihat anak kecil, tahu nggak main nih dampu kapal yang lompat-lompat cincin gini. Apa ya, Pak? Ada anak kecil yang kayak perempuan lompat-lompat tapi tangannya sambil begini-begini nih. Oh iya. Ya, nah, begitu di jalan saya lihat itu. Saya lihat itu kepang 2, rambutnya ini dikucir kepang 2 gitu. Anak kecil yang saya lihat dari jauh tapi belum lihat wujudnya. Cuman lihat sama-sama gitu kan, lihat dari jauh. Si Jen juga saya bilang, ini orang gila apa bukan? Mana ada orang gila di tengah hutan kayak gini. Kata si Jen. Udah, kita jalan. Tetap kita harus lewati, nggak ada jalan lain kan, di bawah pohon, di dekat pohon jamblang itu, pas di jembatannya itu. Begitu dekat, saya perhatiin ternyata itu bukan anak kecil, Mas. Apa itu, Pak? Ternyata nenek tua, udah keriput, rambutnya udah putih, tapi kelakuannya kayak anak kecil. Anak-anak. Dan mukanya itu kayak orang, kayak kita lihat anak kecil nih, yang digendong orang tua kan kita gini-gini, gitu ke kita dia. Mukanya kayak gituin ke kita. Tapi di situ itu kita mulai ada tenaga sedikit lah gitu. Usahakan kita kabur, lari. Mulai dari situ kita lari itu. Oh, pada saat itu bisa lari tuh. Bisa lari. Nah, kayak ada tenaga lah, lari lah kita. Nah, saat kita lari itu udah mulai ngos-ngosan lah lari karena lumayan jauh. Tiba-tiba muncul dari pagar sebelah, tembus ke pagar sebelah itu, anak kecil lari telanjang, motongin jalan kita. Sempat kita itu hampir jatuh, nahan supaya nggak nabrak. Iya. Sempat berhenti sebentar, itu apa? Anak kecil lari lewat. Udah biarin aja, lari lagi. Pulanglah kita, lari. Yang lebih dekat itu rumah saya. Nah, kita nyampe lah ke rumah saya duluan sama si Jain ini. Kan kita udah tanpa izin orang tua tadi perginya. Nyampe di rumah, saya nggak berani bangunin orang tua awalnya. Ayo kita nginap lah di tempat saya. Kebetulan di rumah saya itu ada tempat tidur di samping rumah itu, tapi agak tinggi gitu. Di situ ada kasur juga. Nah, pas kita sampai rumah, ayo kita naik ke sini, kita tidur di sini. Saya ajak si Jen ini nggak ada mental lagi untuk lanjut pulang ke rumahnya sendiri, nggak berani. Saya juga nggak berani ngantarin. Siapa yang ngajak pulang? Ya udah sama Don. Itu pun masih bawa pesing. Ini nggak sempat kita cuci, kan kita harus masuk rumah dulu baru. Iya. Kita naik ke
ini ke tempat tidur itu, baru sebentar mau tidur, ada yang jalan saya lihat itu kayak rusa tapi lehernya panjang, matanya itu menyala kayak bohlam gitu, lewat di samping, tapi hanya lihat ke kita gini, pergi lagi gitu, sekedar lewat. Ya udah capek, kita tidurlah gitu. Tidurlah kita, tidur agak gini berdua di samping kiri ini teman saya si Jain. Begitu saya belum mau nyenyak, ada perempuan bawa tali kayak orang gantung, buat gantung bunuh Buat untuk gantung bunuh diri. orang, bukan bunuh diri ya, model lilitan itu udah rapi gitu, mau dimasukin ke leher saya. Saya tahan begini. Begitu saya dorong kayak gini, ternyata si Jain ini juga gitu, lagi tahan gini. Saya bangun. Wah, astagfirullahaladzim. Bangunlah kita, daripada kita mati, lompatlah kita dari atas itu, lompat, ketok pintu rumah. Bapak. Udah hampir pagi itu. Bangunlah bapak saya. Bapak saya marah-marah. Kalian ini keliaran kemana? Dicari-cari sama orang di kampung, karena anak berani keluar kampung itu kita gitu. Orang di kampung itu sempat nyariin kita ternyata. Oh, jadi bapaknya Pak Ahmad ini sebenarnya udah sadar pada pas Pak Ahmad kabur itu. Iya, nggak pulang ngaji itu udah dicariin. Nanya ke guru ngaji dan masyarakat ikut nyariin. Kita berdua itu nggak ada. Ternyata gitu, dimaki-maki kita. Tapi karena takut, nggak dengerin, ayo masuk gitu. Saya ajak si Jane ini, ayo masuk. Cuci-cuci di dalam, habis nyuci, bersih-bersih, gantilah pakai sarung, kita tidur di kamar saya. Nah, tidurlah. Kembali lagi posisi sama dengan di luar tidurnya. Saya di pinggir dipan, kita itu tidur di atas dipan. Tidur beginilah saya itu. Kita belum kenal namanya kuntilanak segala di sana. Cuma saat saya tidur begini, saya pikir ini ibu saya diri di samping saya gini. Diri. Ini ibu saya ngapain? Diri di sini. Ngintipin maling atau apa ya gitu. Lama, tapi saya kok nggak bisa ngomong, nggak bisa tegur gitu. Berat banget. Lama-lama mukanya ini malah dekatin ke muka saya. Sampai dekat pingsan lah saya. Udah nggak sadar. Malam tapi itu bukan ibunya Pak Ahmad? Bukan. Mukanya orang lain. Mukanya serem. Nah, tiba-tiba saya nggak sadar gitu. Besok bangun ternyata jam 3 siang. Saya bangun. Badan udah panas, berat. Si Jain itu bangun, ajak makan sebentar, dia pulang. Terus saya udah nggak kuat bangun. Sakitlah saya itu. Saya sakit itu yang saya rasain ya pusing, badan semua sakit gitu. Tapi ternyata di saat saya sakit ini saya ada nggak sadarnya, ada kayak kesurupannya. Tapi saya nggak tahu sendiri. Ya, saya sendiri nggak tahu. Ini cerita dari orang tua dan dari adik saya lah gitu. Nah, ini cerita dari adik saya nih. Saat malam-malam saya kesurupan. Ini kejadian sama yang dialami adik saya lagi. Saat malam saat saya kesurupan itu, bapak saya itu nyuruh adik saya ini manggilin orang yang pintar di situ. Tapi rumah orang yang pintar itu bukan di kampung, di luar kampung, lewatin kali itu. Jauh dari jaraknya situ. Lumayan lah ya. Jaraknya lumayan. Yang dilihat adik saya keluar dari rumah itu, orang di luar itu rame. Tapi begitu dia jalan keluar, saat dia di posisi itu, orang itu nggak ada di ujung sana. Ke sana lagi, iya pindah. Sampai di ujung kampung sana masih ada orang ngobrol di gang, di jalanan itu ngobrol. Begitu dia sampai di titik itu, nggak ada lagi. Nggak ada. Tapi dia secara tidak sadar. Seolah-olah ada aja gitu. Jalan terus gitu. Sampai jalan dia pergi ke rumah ini, ke rumah orang yang pintar, masih keluarga saya juga, uak saya gitu. Akhirnya orang itu datang, ya obatin saya sampai alhamdulillah obatin saya itu sampai saya beberapa hari kemudian sehat. Nah,
ini si Jain ini, ya saya juga putus komunikasi. Hmm. Dia juga orang yang orang tuanya itu nggak percaya sama obatan Makhluk. seperti itu. Nah, ternyata dia ini sakit lebih dari 1 bulan, sampai sekolahnya putus Aduh, sampai putus sekolah, Pak. putus sekolah. Ya, mohon maaf nih, putus sekolah itu sampai saya juga ikut jadi disalahkan juga keluarga saya, seolah-olah saya juga yang ngajak Penyebabnya ya. penyebabnya. Nah, begitulah cerita di situ, sampai di situ yang saya bisa. Nah, pada akhirnya si Zen ini sembuh. Agak lama, saya nggak tahu kapan dia sembuhnya juga, karena komunikasi gara-gara saling menyalahin tadi, komunikasi kan hilang. Oh iya, jadi kayak gondok-gondokan lah Iya, ya. gondokan Yang satu orang tua disalahin, yang satu nggak mau iya, disalahin. iya gitu. Oke. Nah, begitu ceritanya. Berarti si Zen ini setelah kejadian itu bisa dibilang sampai sebulan ya, Pak ya? Sembuhnya ya? Lebih kayaknya. Lebih sebulan lebih. Lebih dari sebulan. Soalnya sampai habis semua tubuhnya. Tinggal tulang sama kulit. Berarti ya kurang lebih mungkin sama, dia ngalamin sama seperti yang Pak Ahmad alami nih. Iya sama sebenarnya, sama ya. cuman saya cepat ditangani. Dan memang karena memang saudara Pak Ahmad itu orang Iya, bisa, iya. sedangkan si Zen ini orang tuanya nggak percaya sama pengobatan kayak gitu. Nggak percaya. Dan kita waktu itu juga di sana itu untuk rumah sakit sama itu jarang, jauh dari rumah sakit. Ada jauh banget tuh. Iya. Aduh, ngeri. Tapi sehat tuh Pak ya. Setelah kejadian itu si Zen. Iya, hampir saya udah tamat SMA, kita alhamdulillah akrab lagi, baik lagi. Kitanya gitu. Orang tuanya tetap ya menyalahkan ya. Iya, kita alhamdulillah sebelum saya ke Jakarta itu ketemu, ngobrol baik-baik lah, akrab. Cuman karena waktu saya ke Jakarta tahun 2004 itu HP segala itu belum ada. Iya. Kita begitu saya berangkat ke Jakarta, komunikasi hilang lagi. Sampai saat ini udah nggak komunikasi. Saya pernah lihat di media sosial dulunya itu dia di Malaysia. Oh, di Malaysia. Iya. Oke. Intinya mah sehat ya. Sehat, alhamdulillah baik. Nah, oke Pak Ahmad, dari cerita Pak Ahmad nih ada beberapa hal yang pengen saya tanyain sih ya. Silakan. Lebih kita tarik di awal dulu nih Pak. Iya. Pak Ahmad kan setelah pulang ngaji nih sama si Zen berangkat ke rumah ke kampung sebelah lah ya. Iya. Kampung sebelah yang jaraknya kurang lebih 3 km. Iya. Nah, kan tujuan Pak Ahmad kan sana kan tadi berharap sama si Zen syukur-syukur ya, mudah-mudahan disuruh nginep. Betul. Ya, betul Pak ya. Iya. Nah, sedangkan pada saat itu Pak Ahmad posisi umur masih kalau SMP itu masih belasan lah ya. Ya sekitar 15-16 tahun gitu. 15-an lah ya. Iya. Nah, itu dari pihak yang punya rumah nggak nyaranin untuk nginep Pak? Kita ini menunggu-nunggu apa basa-basi aja kita mau loh gitu, apalagi serius. Nggak ada. Iya, tapi juga kita maklumi juga mungkin merepotkan orang gitu. Iya, tapi kan mudorotnya lebih banyak Pak ya. Iya. Maksudnya kalau mereka paham ya. Iya. Anak-anak jam segini 3 Iya. km bahayanya kan Hutan juga ya. Iya, bahayanya luar biasa. Iya sih, cuman mungkin takdir kita untuk mengalami hal itu kali, pelajaran itu. Iya, mungkin ya Pak. Iya. Ya, kalau Bapak disuruh nginep ya mungkin nggak dapetin kejadian itu dan nggak bisa cerita di sini. Iya, mungkin. Iya. Silaturahim. Iya, silaturahim nggak ketemu kita ya. Iya. Oke Pak, sama sosok yang Bapak bilang ini suara nih. Tadi kan di perjalanan pulang itu kan banyak gangguan tuh Pak. Iya, betul. Suara itu tuh Bapak benar-benar memang dengar cuma suara atau si Zen ya, keterangan dari si Zen dia ngeliat sosoknya? Nah, kita sama-sama dengar. Karena begitu dengar suara itu kita saling lihat. Kita nggak sambil ngomong sih saat itu. Saling lihat, terus saling mendongak ke atas, saling lihat ke langit gitu. Karena suara itu nggak satu sisi, satu tempat. Jadi kayak menyebar mungkin. Ya, kayak keliling, terbang gitu. Diiringi juga tepuk tangan. Tepuk tangan juga gitu. Kayak kita itu ada di lapangan ditonton sama orang banyak. Kayak lagi di stadion. Iya, stadion gitu, ibarat gitu. Nah, sampai pas suara itu hilang, itu suara tepuk tangan juga masih ada?
Kita nggak suara tepuk tangan itu sampai kita lewatin pohon beringin yang ada pohon apa ada Yang rumah. nenek-nenek yang kita Iya. lihat itu. Hmm. Itu saya nggak terlalu perhatiin pasin gitu. Cuman itu yang kita alami, ingatnya di situ doang. Di situ. Nah, Oke. Nah, sama yang tadi Bapak bilang di rumah pohon itu ya, Ya. yang pohon beringin ya. Tapi di sudut pandang Bapak ada Ada ibaratnya, iya di pandangan lain Bapak ini rumah tua Iya, lah istilahnya. Nah, sosok nenek-neneknya seperti apa, Pak? nenek umum pada zaman itu ya pakai pakaian biasa di daerah kita itu, rambutnya kayak ke belakang. Kalau di sini kan dikuncir apa di itu. Kalau di sana hanya diikat biasa gitu, pakai hitam gitu. Cuman nenek itu kayak nenek kita yang galak gitu, marah-marah gitu. Iya. Anak kecil malam-malam keliuran tengah hutan gitulah ibaratnya. Tapi suara persisnya itu nggak kita dengar, cuman dari mulutnya ini kita iya. seolah-olah paham bahasanya gitu. Nah, tapi dari wajahnya segala macam itu normal ya. Normal kayak manusia, cuman wujudnya aja di atas itu, posisinya aja yang aneh gitu. Oke, sama setelah pulang ke rumah nih Pak ya. Setelah Pak Ahmad sampai di rumah dan si Jan juga nginep di rumah. Iya. Pak Ahmad bilang kan ada sosok perempuan yang berdiri di samping Pak Ahmad. Iya. Pada waktu pas Pak Ahmad lagi mau tidur nih. Iya. Nah, itu apa ya istilahnya lebih ke sosoknya seperti apa Pak? Secara detailnya ya. Kalau setelah perkembangan zaman setelah sekarang ini yang saya rasain sih seperti kuntilanak lah. Tapi wujudnya kalau yang diceritain orang kuntilanak itu mulutnya begini, panjang, lebar, tapi itu enggak manusia, tapi mukanya galak gitu. Normal kayak manusia aja. Kayak manusia. Cuman dia kayak dekatin, kayak perhatiin saya yang sedang lihat. Sampai saya nggak kuat, sampai pingsan. Dan Pak Ahmad sempat nanya nggak ke si Zen? Ngalami hal itu juga nggak? Saya nggak nanya, cuman tentang saya malah diceritain sama yang tadi saya yang ngobatin itu. Dia cerita, dia kan tahu ternyata yang laki-laki itu raja penguasa di situ. Yang ketawa. Yang ketawa itu. Yang ngikutin saya itu ternyata bukan hanya banyak sekali katanya. Intinya sih mereka itu bukan mau menyakiti, tapi memberi pelajaran ke anak yang keliaran malam-malam tanpa izin orang tua itu. Kata buat saya ini. Biar kapok. Nah, karena hutan itu memang hutan terlarang. Dan gini, sedikit gambaran lingkungan itu. Dari kampung sebelah itu sekitar setengah kilo mau memasuki kampung kita itu hawanya beda. Sampai hari ini pun masih. Sampai saat ini hawanya itu dingin banget di situ. Di lingkungan itu. Tapi kalau dari segi pencahayaan sekarang udah mulai ini. Tetap malam itu tetap suhunya jam 5 sore itu udah dingin banget. Beda kayak kita masuk tempat lain di situ. Sampai sekarang. Kayak pindah dimensi lah. Iya, kayak gitu. Lingkungan itu. Nah, setelah kejadian itu nih, Pak Ahmad ngalamin kejadian seperti itu sama si Zen. Pernah lagi keluar nyoba gitu atau ke kampung sebelah? Enggak. Kebetulan itu kayaknya bikin kita kapok juga untuk keluar yang nonton ya. Kalau sekedar kerja udah kewajiban ya tuntutan sih gitu. Iya. Tapi kalau ketemu hantu sih di sana itu bukan hal yang aneh menurut orang sana, Mas. Orang tua aja kalau udah di kampung sebelah udah maghrib nggak berani pulang. Ini bukan cuma buat anak-anak doang. Bukan buat anak-anak. Orang kalau kita ini mau tidur di mana itu intinya malam itu. Kalau orang tua ada buat saya malahan udah tua bawa sepeda udah ke buru maghrib di kampung sebelah nggak berani pulang udah mau kamu stay di sana stay di sana pagi baru berani. Saking uraga angkernya itu dapat situ. Gila sih Pak, ngaco banget ya kampungnya. Tapi terakhir pulang kampung kapan Pak? 2018 kayaknya deh. 2018. Sama istri ini terakhir. Sama istri ke sana. Ini udah beda banget dong suasananya. Suasana kampung sih orangnya udah beda, udah ini. Banyak yang inilah berubah. Iya.
Tapi ya misterinya kayaknya masih sampai sekarang. Masih sama. Iya. Iya, secara nggak langsung kayak udah jadi identitas kampung sana lah ya. Iya. Jadi dengan keangkeran yang ada Iya. ya. Saat kejadian itu kampung itu belum ada nama. Oh, belum ada nama. Saking barunya. Baru sekitar 12 kepala keluarga di situ. Di situ. Iya, saat itu listrik nggak ada, ini nggak ada, semua alat elektronik nggak ada, gelap total. Makanya di Jakarta itu bukan saya nggak takut, di sana lebih seram dari sini. Jadi secara nggak langsung mental bapak ini udah dilatih di Dilatih sana. di sana, Pas ke Jakarta nemuin yang kayak gitu ya udah biasa. nggak terlalu Nggak gitu, terlalu takut ya. karena nggak didukung oleh gelap di sini. Nah, iya karena pencahayaan udah Pencahayaan mulai. normal, Oke. tempat kerja. Oke, Pak Ahmad, makasih banyak ya udah mau bercerita di Penatua ya. Ya, terima kasih kembali. Ya, sehat selalu Ya, buat amin. Penatua, semoga sukses. Amin. Amin. Ya, begitu juga buat para penonton, semoga sehat selalu. Oke, siap. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan lagi-lagi juga mengingatkan nih bahwa keberadaan kita di sini tidak ada maksud sama sekali untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Akhir kata, gue Refdikul dari Penatua dan Pak Ahmad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.